Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat GPAI dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD sekecamatan Garut Kota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan mauidhah yang hasanah yang kedua untuk berbagi sedikit ilmu, semoga dapat memberi manfaat untuk semuanya. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa melaksanakan saum. Semoga saum kita dapat menghasilkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Anak-anakku yang salih dan salihah, ayat Al-Quran dalam mukadimah tadi yaitu mengenai kewajiban sholat. Sebagaimana tema hari ini, yaitu tentang kewajiban sholat. Sholat adalah kewajiban dari Allah Ta'ala kepada setiap muslim. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan perintah sholat. Salah satunya tadi surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Salat termasuk rukun Islam yang kedua. Salat menurut bahasa yaitu doa, sedangkan menurut istilah yaitu rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan, seperti syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Sholat hukumnya wajib bagi umat Islam yang baligh. Wajib artinya apabila dikerjakan dapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat siksa. Anak-anakku sekalian, bagaimana sejarah turunnya perintah sholat? Perintah sholat fardu diperintahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril melanjutkan ke langit ketujuh dan naik ke Sidratul Muntaha. Disinilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Menurut hadis riwayat Muslim diketahui bahwa sebelumnya perintah sholat wajib adalah 50 waktu atau 50 kali dalam sehari semalam. Rasulullah ketika turun dari Sidratul Muntaha sampailah ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menanyakan perihal berapa jumlah salat yang diwajibkan kepadamu ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa berkata lagi, sungguh umatmu tidak akan sanggup melaksanakan salat 50 kali atau 50 waktu sehari semalam. Kembalilah kepada Rabbmu dan meminta keringanan untuk umatmu. Rasulullah pun kembali untuk memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 9 kali, hingga pada akhirnya salat wajib dalam sehari semalam menjadi 5 waktu. Itu pun
Nabi Musa masih menyarankan untuk meminta keringanan lagi kepada Allah. Namun Rasulullah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menetapkan 5 waktu nilainya setara dengan 50 kali. Salat 5 waktu itu apa saja? Pertama, salat duhur sebanyak 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Semuanya telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Sahabat GPAI dan anak-anakku sekalian, coba bayangkan jika kita sholat 50 waktu sehari dan semalam, pasti akan berat sekali. 5 kali saja, terkadang masih banyak orang yang melalaikannya, bahkan mereka meninggalkannya tanpa merasa berdosa. A'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, salat adalah tiang agama. Sebagaimana riwayat Baihaqi, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang salat berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, dia meruntuhkan agamanya. Salat juga kunci dan diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan salat menjadi penentu utama ketika manusia ditimbang amalnya nanti di yaumil hisab. Jika salatnya baik, maka akan baik pula semua amalannya. Tapi jika salatnya buruk, maka akan buruk pula semua amalannya. Jadi kita sebagai muslim harus menjaga salat supaya kita diselamatkan dari neraka syakor. Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan anak-anak untuk melaksanakan sholat jika mereka mencapai usia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Anak-anakku yang dirahmati Allah, janganlah pernah meninggalkan sholat wajib. Sholatlah walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Ketika tidak mampu berdiri, sambil duduk. Ketika tidak mampu sambil duduk, maka berbaring. Dan jika tidak bisa dengan berbaring, maka dengan isyarat, dengan kedipan mata atau dengan hati. Jika tidak mampu dengan semuanya, maka itulah waktunya disolatkan. Jadi, solatlah sebelum kalian disolatkan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjaga solat fardu 5 waktu tepat pada waktunya dan solat dengan penuh kehusuan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.